Gadis rubah berekor 9 menikah dengan pemuda desa yang lugu. Saat pemuda itu mabuk, dia ingin menyerap sedikit energi yangnya. Namun, ekor rubah yang terlihat ditangkap erat oleh pemuda itu. Ada ekor, aku suka. Jangan pegang ekorku, aku tidak tahan. Ekor memang merupakan titik lemah yang fatal bagi rubah ekor 9. Setelah ditangkap, bahkan ilmu sihir yang tinggi pun tidak dapat dikeluarkan. Tidak bisa, ekorku sudah terkendali. Kekuatan sihirku, apakah yinku? Benar-benar tidak bisa. Akhirnya, rubah kecil itu begitu saja menghabiskan malam pengantin pertama dengan bingung. Keesokan harinya, pemuda itu terbangun, melihat noda merah di selimut dengan bangga. Namun, kemudian dia menyadari bahwa dirinya memiliki penglihatan dan pendengaran yang luar biasa. Tidak hanya bisa melintasi bumi, melihat batu di padang rumput Afrika, juga bisa mendengar pasang si pandai besi di ujung desa mengatakan, aku mencintaimu, kepada babi betina di rumahnya. Sambil merasa aneh, pemuda itu tanpa sadar menggunakan sedikit kekuatan. Akibatnya, kemarin dia menghabiskan 25 sen untuk membeli sikat gigi. Langsung terbelah menjadi 2. Saat itu dia masih belum menyadari bahwa dirinya sudah mengalami perubahan. Hanya memikirkan untuk membeli beberapa pakaian baru untuk istrinya. Namun dia tidak tahu sepasang mata elang yang tajam sudah mengawasinya. Saat dia sedang serius memilih pakaian, sekelompok asap hitam melayang masuk ke toko. Ternyata berubah menjadi pria yang baru saja itu. Kemudian menggigit leher pelayan wanita itu. Setelah itu, dia langsung berlari ke arah pemuda itu. Saat itu seorang gadis mengejarnya dan menempelkan sebuah simbol. Tapi itu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, dia justru dikejar oleh makhluk tua itu sampai berlari ke sana-sini. Ini baru menarik perhatian pemuda itu. Ternyata sedang menyembunyikan kemampuannya. Ini seperti memperlakukanku sebagai pemeran pendukung. Cepat, menghindarlah. Orang ini sudah selesai. Bagaimana ini mungkin? Ini bagaimana mungkin? Kekuatan orang ini sudah mendekati tingkat A. Sekali tampar, hilanglah semuanya. Siapa kamu ini? Zhao Zhenfeng, anggota penjaga siluman. Guru. Saya adalah generasi ke-76 dari Gunung Longhu. Dia adalah murid dari nenek moyang saya. Jadi secara garis keturunan, dia adalah guruku. Guru, ini adalah yok yang besar, ini adalah yang selalu saya ikuti. Dia terluka oleh guru tapi sangat cepat larinya. Melihat keterampilannya, setidaknya sudah 1000 tahun. 1000 tahun. Berdasarkan pembagian level sekarang, setidaknya adalah yok besar tingkat B. Lalu siapa yang ini? Tidak kenal. Saya juga bertemu secara kebetulan. Dia membunuh yok besar itu dengan sekali tampar. Bahkan guru saya pun tidak bisa semudah itu. Jangan menganggap remeh. Kakak, mau tambahkan wecet? Tidak hanya kuat, dan dia juga sangat tampan. Apakah saya tidak terlihat aneh? Ah, tidak. Halo semuanya. Saya adalah kepala penjaga siluman, Wuhan. Komandan ini, kamu pasti sangat penasaran dengan situasi saat ini. Pasti sangat ingin tahu. Saya akan menjelaskan sedikit untukmu. Di dunia ini, selain kita manusia, kaum siluman selalu ada dari dahulu hingga sekarang. Kaum siluman, ya, yang kamu temui sebelumnya adalah siluman. Dan kami di Gunung Longhu adalah salah satu organisasi yang khusus untuk menahan siluman. Sepertinya malam itu bukan ilusi, tapi apa yang sebenarnya terjadi. Yang baru saja aku bunuh itu adalah siluman. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Apa mungkin aku melakukan hal yang memalukan dengan Ruxue? Mengembangkan fungsi baru. Dalam pertempuran sebelumnya, kami menemukan di dalam dirimu ada kekuatan yang sangat kuat. Tapi sekarang kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Aku merasakan hal yang sama. Aku merasa tubuhku dipenuhi dengan energi. Sekarang, Sobat Han Ziling, apakah Gunung Longhu begitu tidak teratur? Ini adalah wilayah penjaga siluman. Kamu sedang melakukan apa? Ilahi, penjaga siluman sekarang adalah masa transisi yang sulit. Aku akan menemukan yang terbaik untukmu. Pejabat penjaga siluman datang untuk membimbingmu. Dengan bakatmu, tidak lama lagi kekuatanmu akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi.
Apakah kamu mau bergabung dengan kami di penjaga siluman? Ilahi, apakah ada 5 jaminan dan 1 simpanan? Ada. Bagaimana dengan libur akhir pekan? Tidak ada permintaan khusus. Setiap hari menyelesaikan tugas tertentu sudah cukup. Namun jika ada tugas, kamu harus hadir tepat waktu. Bagaimana dengan gaji? Gaji masa magang adalah 30.000 per bulan. Setelah diangkat menjadi karyawan tetap, mulai dari 50.000. Tugas tambahan dihitung terpisah. Surat izin kepolisian akan diberikan padamu sore ini. Perlengkapan khusus juga akan dikirim bersamamu. Selalu jaga kontak. Bagaimana dengan gaji itu? Pembayaran di muka untuk 3 bulan. Jika ada bonus, akan dibayarkan nanti. Setuju? Tidak ada urusan, jadi saya pergi dulu. Baiklah, adik. Tidak apa-apa. Ayo pergi, jangan hiraukan dia. Hubungi saya kapan saja. Hati-hati di jalan. Tidak ada urusan, pergi saja. Bekerja. Seharusnya dia diterima di Gunung Longhu. Semuanya sama. Langsung di penjaga siluman lebih aman. Kami di sini. Terjadi semalam. Kejadian ledakan kekuatan spiritual. Berdasarkan penyelidikan kami, itu berada di area tengah. Masih ada. Nona Han. Saya berharap kamu tinggal di sini. Untuk sementara waktu. Di sini baru-baru ini energi siluman bangkit. Keadaannya semakin parah. Tenaga kami benar-benar tidak mencukupi. Saya mengerti. Menurut kata Direktur Wu dan yang lainnya, Ruxue seharusnya juga seorang siluman. Tidak tahu apakah itu akan memengaruhi 5 asuransi dan 1 simpanan. Namun itu juga dianggap sebagai kehidupan suami istri. Meskipun ada masalah, kita seharusnya saling membantu. Bank menerima pembayaran 90.000. Sudahlah, saya akan beli baju untuk istri dulu. Ini sihir jenis apa? Bagaimana bisa saya memikirkan dia? Apakah itu berarti rubah adalah hewan yang paling setia? Saya juga. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Lin, kenapa kamu di sini? Ini dokumen yang kamu minta. Guan, Gufang. Cepat keluar. Batalkan semua pertemuan hari ini. Pergi. Baik. Ling Ruxue, kamu adalah siluman rubah terkenal. Bagaimana bisa tertarik pada seorang manusia? Bahkan di dunia manusia, dia juga seorang CEO yang hebat. Ternyata merasa gelisah terhadap seorang pengangguran. Aku tidak akan jatuh cinta padanya, kan? Bukankah aku sudah bilang, batalkan semua pertemuan hari ini? Putri ketiga, kita adalah satu keluarga. Bahkan tidak pernah bertemu. Itu sangat menyedihkan bagi saya. Datang lagi untuk mencarikan jodoh untukku. Semuanya demi keluarga. Dan orang ini adalah pewaris dari klan Rubah Putih. Terkenal. Dan ada tanda kembali ke nenek moyang. Kalau mau menikah, silakan pergi. Oh ya, dia sepertinya tidak menganggapmu. Kalau begitu, putri ketiga, saya tidak akan sungkan. Tidak mungkin, bagaimana bisa kamu sekuat itu? Tidak benar, bagaimana di dalam tubuhmu bisa ada rasa lain? Itu tidak ada hubungannya denganmu, pergi. Putri kedua, pelayan ini bersalah. Putri ketiga, kemampuanmu meningkat pesat. Pelayan tua ini bukan tandingan. Bagaimana bisa demikian? Apa saja variabelnya? Pelayan ini tidak tahu. Sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Namun saat bertarung, pelayan tua ini menemukan ada aroma energi pria di tubuh putri ketiga. Apa? Menarik. Saudariku ternyata bisa jatuh cinta pada manusia. Saya ingin melihat siapa yang luar biasa ini. Tunggu sampai Ruxue kembali. Saya pasti akan memberinya kejutan besar. Tunggu sebentar. Apa kamu bilang dia bukan mangsa adik? Melainkan suaminya. Apakah energinya itu adalah adik perempuanku yang tinggi hati? Saya membelikanmu banyak sekali. Kalau begitu, saya yang sebagai kakaknya harus menjaganya dengan baik. Tunggu sampai Ruxue kembali. Saya pasti akan memberi dia kejutan besar. Biarkan dia mencoba yang ini. Chongsam dengan belahan tinggi. Bukankah ini adalah iblis wanita? Bukankah dia juga sudah saya taklukkan?
Apakah maksudnya? Ada pencuri. Sayang, kapan kamu kembali? Kenapa tidak mengunci pintu? Dia memanggilku sayang. Jangan-jangan dia mengira saya adik. Ilahi, itu benar-benar lebih menarik. Suami adik itu, menghisapnya sampai kering juga bukan masalah, kan? Oh iya, sayang. Aku telah membelikanmu banyak sekali. Baik sekali bajunya. Baru-baru ini, pusat kota tidak terlalu aman. Hati-hati saat kamu keluar. Sayang, ini untukmu. Orang ini sangat wangi. Tidak bisa, aku sudah tidak bisa menahan diri. Sayang, kenapa kamu begitu proaktif hari ini? Kamu sangat nakal. Orang ini tidak mungkin. Orang biasa akan mati terhisap dalam 2 detik. Sepertinya orang ini tidak ada habisnya. Tidak baik, terlalu banyak terhisap. Sangat panas, sangat panas. Sekarang giliran saya. Berdasarkan penyelidikan, bagaimana dengan Guan sebelumnya? Dia juga adalah orang biasa, tapi dia bisa membunuh iblis tingkat B dengan sekali pukul. Ini membuktikan bahwa fisiknya luar biasa. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Zhen Feng, pekerjaan pembimbingannya akan menjadi tanggung jawabmu. Mungkin saya tidak layak. Kamu adalah agen tingkat B. Kamu bisa. Kekuatan yang dia tunjukkan sudah mencapai batas maksimum tingkat B. Bagaimana mungkin aku layak menjadi gurunya? Aku bahkan lebih tidak mungkin. Namun, guruku mengutus pesan untukku. Dia mengatakan bahwa dia akan datang dalam beberapa hari ini. Akan datang untuk urusan. Mungkin dia bisa menjadikannya murid.